Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita minggu ini. Ya, minggu ini kita diingatkan Tuhan tentang hal kekhawatiran. Ya, judulnya mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan. Nah, lewat pesannya ini kan kita kemarin sudah belajar dari hari Minggu, Bapak Gembala sudah sampaikan ya bahwa Tuhan nyatakan ada hati-hati kecil yang merasa ada ketakutan atau kecemasan yang cukup besar tentang sesuatu. Saya percaya setiap kita rasanya pernah mengalami rasa khawatir, entah itu tentang masa depan, entah itu tentang pekerjaan, entah itu tentang keuangan, ya, entah itu tentang usaha, ya, hubungan, baik itu hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, atau kita mungkin sebagai orang tua memikirkan masa depan anak-anak, ya, pasti akan muncul namanya rasa khawatir itu. Dan begitu banyak ragam dalam kehidupan kita, termasuk mungkin dalam 1 tahun terakhir ini, ya, karena pandemi ada begitu banyak dampak orang mengalami bahkan hampir di seluruh negara besar, seluruh negara besar di dunia, ya, itu juga mengalami hal yang sama. Ya, ada banyak orang-orang yang mulai merasa ada kekhawatiran. Nah, mengapa rasa khawatir itu bisa muncul? Saya renungkan karena ada sesuatu yang masuk, ya, ke dalam pikiran kita, baik itu yang mungkin kita dengar, mungkin itu yang kita lihat, atau mungkin sesuatu yang benar-benar dialami oleh dirinya sendiri, ya, yang membuat orang tersebut jadi trauma, ya, kemudian muncul rasa takut, ya, dan terus kepikiran, ya, di dalam pikirannya itu benar-benar terus dipikirin, akhirnya ya depresi, stres, ya, dan akhirnya benar-benar bisa banyak hal terjadi, ya. Tentu Bapak Ibu ingat, ya, kemarin Pak Api sempat membagikan tentang perkataan Yesus kepada salah satu wanita, ya, yang namanya Marta. Ini kan Yesus bilang begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Nah, ini kan ketika kalau kita renungkan perkataan ini kan mungkin kita juga sama. Kenapa kita khawatir? Karena terlalu banyak perkara yang menyusahkan diri sendiri masuk ke dalam pikiran kita. Akhirnya rasa khawatir yang sebetulnya itu sesuatu yang wajar diberikan Tuhan, yang tujuannya adalah bukan untuk merusak, bukan untuk membahayakan, bukan untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi sebenarnya Tuhan tuh lagi ajar supaya kita mau belajar bagaimana mengatasi setiap masalah, setiap persoalan, ya, supaya rasa khawatir itu benar-benar nggak menguasai pikiran kita, tapi jadi pikiran kita tuh nggak dikendalikan oleh rasa khawatir yang berlebihan, kayak rasa takut, rasa cemas dan lain sebagainya. Tapi justru kita harus sebaliknya, pikiran kita yang harus mengendalikan. Jadi jangan kita yang dikendalikan, tapi pikiran kita yang harus mengendalikan ancaman-ancaman tersebut, ya. Nah, kita sudah dengar, ya, penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Minggu dan juga rekan-rekan pengkhotbah lain, ya. Kita tahu hal yang perlu untuk kita ketahui bahwa ketika terjadi atau mungkin ada di antara kita sedang mengalami rasa khawatir, yang perlu kita belajar adalah respon kita seperti apa, ya. Tentu respon kita mau bertindak dengan benar, ya, dengan cara yang benar, ya. Nah, dan kalau dipikir-pikir, kalau kita biarkan yang namanya kekhawatiran itu kita biarkan terus terjadi di dalam kehidupan kita, betul seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, itu benar-benar menjadi sebuah virus. Dan dapat saya katakan virus itu virus yang sangat mematikan, perlahan tapi pasti, ya, perlahan tapi pasti menjadi sesuatu yang bisa mematikan, ya. Karena apa? Karena ada begitu banyak orang, ya, ketika orang dirinya dikuasai oleh rasa kekhawatiran yang terus berlebihan, muncul yang terjadi adalah mereka bisa mengalami kebuntuan, untuk berpikir aja udah nggak tahu harus bagaimana. Terus mereka depresi, udah pasti, ya, sangat berat, stres, kehilangan pengharapan, kehilangan semangat hidup, ya. Kemudian kehilangan rasa percaya diri, kehilangan apa lagi? Rasa kekhawatiran itu membuat orang tersebut udah rasanya, aduh, ngapain hidup,
ya udahlah lebih baik pilih jalan lain yang lebih aman menurut pikirannya. Karena apa? Karena memang udah buntu. Banyak orang yang memutuskan bunuh diri, minum racun dan lain sebagainya. Itu kalau kekhawatiran itu benar-benar sampai dibiarkan menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita. Jadi betapa bahayanya, sangat mematikan. Nah, kita pasti belajar banyak lah ya dalam hal tentang sesuatu arti tentang kekhawatiran ini. Nah, pagi hari ini firman Tuhannya kan yang di dasar kita belajar dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 ya sampai yang ke-34 ya. Yang jadi inti untuk kita baca di pesan Tuhan ini adalah ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, pagi hari ini saya mau sharingkan apa yang saya renungkan lewat pesan ini, ya, prinsip apalagi yang harus kita pahami supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran itu dan kita ubah menjadi sebuah kemenangan. Yang pertama, pahami bahwa Tuhan pasti pelihara dengan jaminan yang penuh atas hidup kita. Saya ulang, pahami bahwa Tuhan pasti pelihara dengan jaminan yang penuh atas hidup kita. Ya. Ayatnya masih di ayat yang ke-25 tadi. Ya. Di sini kan Tuhan kata, aku berkata kepadamu. Artinya kan Tuhan sendiri yang berkata. Kalau Tuhan berkata, itu sebetulnya udah menjadi sebuah jaminan buat kita orang percaya bahwa Tuhan pasti pelihara hidup kita. Jaminannya gimana? Jaminannya penuh. Ya, jaminannya penuh. Perhatikan ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-26. Kita Tuhan sampai mengumpamakan bahwa kamu itu kan sebenarnya lebih daripada burung-burung. Ya. Dikatakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya betapa manusia itu di hadapan Tuhan begitu berharga, begitu penting. Kita udah dijelaskan kemarin waktu hari Minggu. Nah, jadi apa yang menjadi persoalan? Ya, kalau Tuhan aja bilang bahwa kamu jauh melebihi burung-burung itu. Ya. Terus ayat yang ke-28 dikatakan perhatikanlah. Artinya kita harus belajar untuk yuk kita perhatikan baik-baik. Yuk catat baik-baik. Apa yang dikatakan perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ya, artinya bisa tumbuh karena apa? Karena Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Juga ayat yang ke-30, tidakkah Ia akan mendandani kamu? Ya. Jadi kan ketika ada masalah, ya Allah mendandani rumput di ladang. Hari ini ada, besok dibuang. Nah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Itu kan sebuah bukti bahwa sebenarnya Tuhan udah pasti akan memberikan sebuah pemeliharaan buat anak-anaknya. Dan jaminannya itu pasti. Kenapa saya katakan jaminannya itu pasti? 2 minggu lalu, ya ini satu kesaksian, 2 minggu lalu anak-anak pergi ke sebuah tempat ya untuk melakukan satu aktivitas, sampai kemudian setelah jam istirahat makan di daerah Cimuluit. Mobil pada waktu itu di tempat makan itu sangat penuh, jadi mobil harus parkirnya tuh nggak bisa di daerah dalam, gitu, di area dalam, jadi parkirnya di pinggir jalan. Nah, kemudian pada waktu itu cuaca agak kurang baik ya, cuaca buruk, angin cukup kencang sampai akhirnya mobil ada pohon tumbang, ya pohon tumbang dan mengenai kendaraan. Yang lebih parah yang bagian belakang, yang parkir di bagian belakang karena kena bagian kap mesin, ya. Nah, di mobil yang dibawa oleh anak-anak kena di bagian pinggir dari kaca spion. Nah, terus ya udah saya pikir bersyukurlah anak-anak nggak ada di lokasi. Nah, kemudian pada waktu itu kan saya harus ngurus ke bagian asuransi, ya, untuk diperbaiki. Jaminannya seperti apa? Jaminannya saya ingat masih all risk, ya. Kalau all risk itu berarti kan sepenuhnya dijamin. Tapi ternyata ketika saya udah ceritakan, ya masalah begini, ya. Terus besokannya ya saya terima SMS bahwa klaim sudah disetujui. Terus udah gitu mereka telepon terus, saya nggak angkat karena nggak kenal nomor teleponnya. Terus baru mereka WA, oh ini saya dari asuransi dan sebagainya.
Lalu mereka menjelaskan, Pak, bahwa ternyata asuransi Bapak ini enggak termasuk sebetulnya dengan yang namanya bencana alam. Kan kalau pohon tumbang itu termasuk bencana alam katanya. Tapi sudah kami atur katanya. Ya saya pikir, ya kenapa gitu ya. Namanya kalau audit berarti kan semua harusnya dijamin. Ya kadang-kadang kan seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah perbandingan buat saya. Iya, kadang-kadang kalau dunia aja memberi jaminan, tapi jaminannya tulisannya sih all risk, ya sepenuhnya. Kalau sepenuhnya berarti kan segala hal yang terjadi harusnya ditanggung, ya. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang suka, ya kalau pengen dijamin penuh harus tambah biaya, harus tambah ini, harus tambah itu. Tapi ketika saya bandingin, iya bedanya dunia dengan Tuhan. Kalau Tuhan jaminannya itu penuh, segala hal yang mungkin terjadi pada kita, Tuhan pasti pelihara. Tuhan kasih jaminan. Itu menjadi satu kelebihan dan kita harus pahami itu, ya. Nah, kadang-kadang kalau kita membiarkan hal itu terus terjadi, maka hidup kita menjadi apa? Kalau kekhawatiran itu terus ya ada di dalam kehidupan kita, kita biarkan itu terjadi, maka yang terjadi adalah sebetulnya kita lagi membiarkan damai sejahtera itu hilang. Kita lagi membiarkan sukacita itu hilang, ya. Kita lagi membiarkan diri kita itu berjalan dalam kepalsuan, seolah-olah dari luar tampaknya kayaknya oke-oke aja, tapi sebetulnya di dalam hati kita itu wah mungkin lagi ngalami sesuatu yang berat gitu, ya. Seperti itu. Makanya kan di Roma kan dikatakan Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini kan bagaimana kerajaan Allah. Rasul Paulus sampai bilang kepada jemaat di Roma, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya inilah yang harus kita sadari, bahwa sebenarnya Tuhan udah kasih kuasa buat kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh yang namanya rasa khawatir itu, sampai akhirnya kemudian menjadi sesuatu yang berlebihan. Justru kita harus ambil kendali. Karena apa? Karena kita punya kuasa, ya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 kan jelas, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa, ya. Ini yang harus kita pahami. Kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita sudah menjadi anak-anak kerajaan Allah, menjadi bagian dari kerajaan sorga. Kuncinya apa? Kunci untuk mengalami kemenangan dari rasa kekhawatiran ini, tetap kalau ketika saya renungkan, trust in God. Jadi mempercayai seluruh hidup kita di dalam Tuhan, di dalam genggaman tangan Tuhan. Kuncinya cuma itu, mempercayai sepenuhnya. Jadi bukan cuma rasa percaya aja, tapi mempercayai sepenuhnya hidup kita itu di dalam tangan Tuhan. Kita belajar satu kisah di dalam Perjanjian Lama. Satu keluarga, ya, tentu Bapak Ibu tahu Elimelech. Ketika terjadi kelaparan, Elimelech memutuskan mengajak istri dan anaknya untuk pindah. Waduh, terjadi kelaparan nih, gimana? Udah mulai timbul rasa khawatir. Hari lepas hari dipikir, ada, udah deh, kita pindah aja, cari ke wilayah yang mungkin ya kita dengar mungkin lebih subur. Akhirnya mereka pindah ke daerah Moab. Tapi apa yang terjadi ketika perjalanan hidup dijalani? Naomi kehilangan suaminya karena apa? Meninggal. Anak-anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Itu kalau saya renungkan, itu adalah sebuah gambaran, sebuah kekalahan karena rasa khawatir. Tapi untungnya, ya, setelah hal itu terjadi, Naomi sadar ternyata mungkin tindakan saya ini dan keluarga salah. Dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Ya, Bethlehem kan rumah roti. Bagaimana sebetulnya penyediaan Allah itu pasti akan selalu ada. Pemeliharaan Allah itu pasti ada. Buktinya apa? Kan hanya diceritakan keluarga dari Elimelech ini yang pindah. Kalau keluarga-keluarga yang lain bagaimana? Keluarga yang lain tetap tinggal di Bethlehem. Mereka tetap mengerjakan, mereka tetap mengusahakan untuk tetap bisa setidak-tidaknya hidup mereka tetap terpelihara. Dan Tuhan buktikan itu. Jadi ketika Naomi kembali, ternyata di Bethlehem tetap bisa makan, ya,
bisa segala sesuatunya bisa cukup. Artinya di sini, nah iya ya, ternyata cara pandang saya salah. Gitu, seperti itu. Dan bersyukurnya bahwa ketika Naomi memutuskan untuk kembali, dia tahu bahwa oh ternyata pemeliharaan Tuhan terbukti lewat mungkin orang-orang yang masih tinggal di Bethlehem sana. Ya. Dan bagaimana lewat menantunya nama Ruth ini tercatat sebagai salah satu bagian dari silsilah kelahiran Yesus. Contoh lain di dalam perjanjian lama, Ishak, ya satu saat terjadi juga kelaparan, kemudian memutuskan untuk pergi ke Mesir. Tetapi kemudian datang firman Tuhan, kamu harus tinggal di sini. Kenapa bedanya ya? Keluarga Elimelech dengan Ishak. Ishak dapat sesuatu. Karena apa? Karena keterhubungan dia dengan Tuhan. Ketika dia terhubung dengan Tuhan, Tuhan berkata, kamu tinggal di sini, tinggal di negeri ini, aku akan memberkati dan lain sebagainya. Itu kan satu hal yang luar biasa sekali. Kemudian Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, bagaimana mereka nggak merasa khawatir ketika mereka ada dalam pembuangan. Mereka harus menghadapi perintah-perintah dari kerajaan, harus begini, harus begini. Kalau dipikir mereka pasti akan khawatir, tapi rasa khawatir itu nggak mau menguasai pikiran mereka. Ketika mereka dengar, ketika mereka lihat, mereka nggak mau dikuasai. Mereka tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka mempercayai kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Makanya ketika terjadi ancaman-ancaman, ya, ketika muncul peraturan keluar, apa yang dikatakan oleh saudara Meshach, Abednego, sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong, tapi mereka tidak akan menyembah kepada Allah yang dibuat oleh raja. Itu kan satu bukti bahwa mereka punya satu ketetapan. Mereka mempercayai sepenuhnya hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Daniel pun sama. Ketika muncul ya aturan-aturan, wah nggak boleh begini, boleh begitu, Daniel tetap fokus. Dia mempercayai sepenuhnya hidup dia di dalam tangan Tuhan. Makanya ketika masuk ke dalam gua singa pun nggak jadi masalah. Ya. Itu adalah satu bukti bagaimana pemeliharaan Tuhan ya, dengan jaminan yang penuh atas hidup kita. Nah ini yang harus kita pahami. Ya. Yang kedua yang saya dapat dari pesan Tuhan ini, yang kedua, pahami bahwa sesungguhnya kita punya jalur khusus yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum. Semua itu dicari bangsa-bangsa dan selanjutnya. Tapi di sini ayat ketiga, 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau ini kan di ayat yang ke-32 kan muncul bahwa dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita sebagai orang-orang percaya sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, seberapa jauh kita mengenal Tuhan kita? Seberapa jauh kita punya keterhubungan dengan Tuhan? Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, maka sebenarnya ketika Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, sebetulnya kita udah tahu, oh ini ada aksesnya udah jelas, di kerajaan Allah. Itu kuncinya, itu sumber jawabannya, ya. Cari kebenarannya. Nah ketika itu udah dicari, udah ditemukan, maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkan. Ya semuanya itu kan luar biasa. Jadi Yesus sebenarnya udah kasih kunci, udah kasih yang namanya jalur khusus nih, akses nih untuk kalian masuk, untuk kalian mengatasi segala rasa khawatir yang mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Itu udah dikasih akses. Jadi kembali lagi, kuncinya ya tetap kita harus percaya, mempercayai seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan untuk hal itu kita perlu yang namanya iman. Karena apa? Karena ketika mungkin orang lagi berdoa, orang lagi bergumul, belum dapat jawaban dan lain sebagainya, itu kan satu ujian. Betapa kita harus bersadar waktu Tuhan itu pasti adalah yang terbaik. Tuhan tahu apa yang terbaik ya buat setiap kehidupan anak-anaknya. Jangan sampai kita mudah untuk goyah.
Saya belajar dari satu peristiwa di dalam Perjanjian Baru dari seorang perempuan Sirofenisia, ya, seorang perempuan Sirofenisia yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ini kan perempuan ini dia punya masalah. Masalahnya adalah apa? Masalahnya anaknya kerasukan setan. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau sebagai orang tua di waktu-waktu tertentu dia melihat, waduh, ketika anaknya kerasukan setan terus sangat menderita, itu membuat sedih hati dari orang tua. Kepikiran terus gimana ya cara menyembuhkannya, gimana. Itu kan kalau terus yang dikuasai pikirannya dengan hal yang dia lihat, pasti sebagai orang tua dia terus menangis. Dia berdoa, aduh gimana caranya supaya bisa sembuh. Kalau pergi ke dokter nggak sembuh, pergi ke tetangga nggak sembuh, nggak ada cara lain. Sampai satu saat ketika Yesus datang, ya, ke daerah Tirus dan Sidon, dia dengar nama Yesus, dia tahu itu adalah akses. Dia percaya ada sesuatu dalam pribadi Yesus. Dia memberanikan diri untuk datang. Ya. Kita buka aja di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius 15, nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat 21 sampai 28. Ya. Itu juga tertulis di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Nah, ini kan bagaimana ketika Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya, itu kan menjadi masalah buat perempuan ini. Kalau di dalam Markus 7 di situ dikatakan perempuan Sirofenisia. Ya. Nah, tapi di sini bagaimana kita lihat respon Yesus? Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, malah murid-muridnya ngusir. Udah pergi sana, pergi. Kamu teriak-teriak mengganggu sekali. Ya kurang lebih seperti itu. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya, ada mungkin yang berkata-kata seperti itu. Ya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, perempuan ini mendengarkan perkataan Yesus. Dia fokus karena dia tahu aksesnya cuma Yesus. Jawabannya cuma ada di dalam Yesus. Dia mempercayai sepenuhnya pasti ada sesuatu. Butuh iman. Ya. Tetapi perempuan itu mendekat, ya, dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anaknya itu nggak dibawa, anaknya itu ada di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Markus pasal yang ke-7, anaknya itu ada di rumah sebetulnya. Ya. Ayat yang Markus pasal yang ke-7, ini sebagai perbandingannya. Ya. Ayat yang ke-30, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Jadi waktu wanita ini dengar Yesus ada di daerah Tirus Sidon, dia tahu ini adalah sebuah akses yang khusus diberikan buat dia sebagai orang percaya. Sebagai jawabannya dia datang menghampiri Yesus, dia mendekat, dia menyembah kepada Tuhan. Apakah dia tahu bahwa anaknya akan sembuh? Nggak tahu. Pada saat itu dia nggak tahu anaknya akan disembuhkan apa enggak. Pokoknya dia hanya mendengarkan perkataan Yesus, dia menjawab, ya, responnya itu luar biasa. Dan waktu dia pulang, didapatilah bahwa anaknya udah sembuh, setan udah keluar. Itu sebuah hal yang luar biasa. Ya. Nah, inilah yang menjadi kunci buat kita bagaimana kita mengatasi rasa khawatir. Saya pernah baca di dalam renungan Alkitab, ya, di renungan harian waktu baca yang tentang
English version itu. Ada sebuah renungan di mana pada waktu itu di Amerika terjadi yang namanya perang saudara. Ya, Amerika sekitar 1800 berapa gitu. Terjadi perang saudara Amerika bagian utara dengan selatan. Ya. Nah, karena terjadinya perang itu tentu mengakibatkan banyak orang-orang yang meninggal. Diperkirakan 600.000 ya, 600.000 tentara yang meninggal. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dari antara mereka-mereka yang meninggal, ada keluarga-keluarga yang mengalami tragedi, ya, tragedi yang berat. Sampai salah satu tentara pada waktu itu ya diizinkan untuk mengajukan sesuatu gitu. Tapi ketika dia tahu bahwa dia lagi punya masalah di dalam keluarganya, tragedi yang terjadi dalam keluarganya, dia memutuskan bahwa dia harus keluar dari dinas militer. Waktu dia datang ke Gedung Putih, dia tidak diizinkan untuk ketemu presiden karena presiden lagi ada pertemuan, lagi banyak pertemuan seperti itu. Dengan sedihnya dia meninggalkan Gedung Putih dan berdiam di daerah pelataran parkir. Kemudian ada seorang anak muda datang, kemudian bertanya, aku lihat kenapa kamu raut muka kamu begitu sedih, ya. Kamu begitu tidak bahagia. Dia ceritakan masalahnya. Terus pemuda ini bilang, ayo ikut aku. Dibawalah ya tentara ini ke pintu belakang. Di situ ada penjagaan, tetapi penjagaan itu tidak sama sekali tidak melakukan pemeriksaan apapun. Ya. Anak muda ini bawa, kemudian si tentara ikut di belakangnya. Kemudian ada jenderal, ya, ada jenderal-jenderal juga di beberapa area melihat dan membiarkan begitu aja sampai kemudian dia masuk ke sebuah ruangan, pintu langsung dibuka tanpa diketuk. Kemudian dia bilang, di situ terlihat ada Abraham Lincoln lagi berbicara dengan Menteri Luar Negeri. Kemudian pemuda ini bilang, ayah, ini tentara ini perlu untuk berbicara dengan ayah, silahkan. Nah, si pemuda ini begitu kaget, wow, luar biasa sekali, ya. Lewat dari anaknya ini dia bisa langsung ketemu sama sang presiden untuk menyampaikan masalah yang sedang dihadapi ini. Nah, itu sebuah gambaran bahwa kita sebagai anak, kita bisa datang kepada Bapa lewat pribadi Yesus. Yesus yang sudah menebus kita lewat mati di kayu salib. Kita sudah punya akses kerajaan Allah yang menjamin kita. Kerajaan Allah yang akan mengatasi segala kekhawatiran kita. Karenanya, mari Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita sebagai anak-anaknya hidup di dalam sebuah kehancuran, hidup di dalam hal-hal yang membahayakan diri kita karena kekhawatiran. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Saudara Marus saya sampaikan, jangan ragu-ragu. Ya. Jangan ada keraguan-raguan. Artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan karena Dia yang menjamin hidup kita. Lewat perkataannya, kita harus punya keyakinan yang terus dibangun hari lepas hari. Ya, minggu lalu kan kita diajarkan bagaimana kita bisa dengar Tuhan itu lewat sebuah keteraturan, lewat kekonsistenan kita untuk terus terhubung sama Tuhan. Nah, karenanya biarlah pagi hari ini dua hal ini yang saya sampaikan ini boleh terus menambah dan menguatkan Bapak Ibu semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati.